Aneh, pisang-pisang ini sering hilang aja. Kayaknya ada yang maling di sini. Tandan-tandan pisang nggak mungkin hilang sendiri. Pisangnya udah mateng. Pak Hadi nggak bakal sadar kalau hilang satu tandan lagi. Lagi pula dia kan nggak di sini sekarang, cuma sebentar ngambil terus kabur deh. Bu Yati, kemarin yang saya lihat Bu Salma lagi ngambil pisang dari kebunnya Pak Hadi. Maling lagi? Astaga, gak kapok-kapok tuh orang. Padahal udah jelas ketahuan kemarin sama kita. Masih aja dia coba nyolong. Kapan sih dia sadar? Iya, kali ini gak main-main Bu. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dia ambil satu tandan penuh. Banyak banget pisangnya Bu Yati. Ya Allah, satu tandan Bu. Lah, apa gak takut ketahuan sama Pak Hadi? Apa kita laporin aja ya ke Pak Hadi? Soalnya kemarin udah kita tegur, tapi Bu Salma tetap masih belum berubah. Pengennya sih gitu, tapi kan kita nggak punya bukti. Cuma tetap aja saya nggak habis pikir, kok bisa ya dia ambil sebanyak itu? Masa iya nggak mikir risiko? Aduh bening sih, orang kayak gitu tuh memang susah dibilangin. Emang dasarnya suka cari kesempatan dalam kesempitan. Udah ketahuan berapa kali nyolong, bukannya sadar malah makin menjadi. Iya, saya juga bingung. Udah sering kan kita dengar dia dapat teguran dari Pak Hadi, tapi tetap aja tiap kali ada pisang yang hilang, pasti ujung-ujungnya ke dia lagi. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa satu kampung yang ngomongin. Orang-orang udah mulai tahu kelakuannya. Nanti kalau Pak Hadi marah besar, baru deh dia tahu rasa. Bu Yati, saya sampai takut sendiri loh. Kalau dia ketahuan lagi, bisa-bisa Pak Hadi ngadu ke Pak RT atau ke Pak RW. Apalagi kemarin pisang yang dia ambil banyak banget. Apa nggak kepikiran tuh buat makan sekeluarga sendiri aja tuh udah cukup? Iya bening sih, kalau sampai urusannya ini dibawa ke Pak RT atau ke Pak RW, bisa panjang urusannya. Bu Salma tuh beneran suka nekat, gak mikir panjang. Padahal dia tahu komplek kita ini kecil, semua orang saling tahu kabar. Udah pasti deh gosipnya nyebar. Saya juga jadi nggak enak Bu. Kita mau negur langsung lagi juga bingung, takut malah jadi ribut. Tapi kalau dibiarkan terus kayak gini, kapan dia berubah? Gosip sih udah pasti ada Bu, tapi saya setuju negur langsung bisa jadi solusi. Siapa tahu kalau ada yang negur dia sadar dan gak ngulangi lagi. Tapi ya itu, harus pintar ngomongnya supaya nggak bikin masalah baru. Iya Bu, tapi yang paling saya takutin kalau suatu hari dia beneran kena batunya, gak ada yang tahu kan gimana nanti akibatnya. Kadang karma itu bisa datang lebih cepat dari yang kita kira. Betul bening sih, siapa menanam dia yang menuai. Kalau terus-terusan begini ya tinggal tunggu aja, ada saatnya dia akan ngerasain sendiri akibat dari perbuatannya. Aneh, pisang-pisang ini sering hilang aja. Kayaknya ada yang maling di sini. Tandan-tandan pisang nggak mungkin hilang sendiri. Pisangnya udah mateng. Pak Hadi nggak bakal sadar kalau hilang satu tandan lagi. Lagi pula dia kan nggak di sini sekarang, cuma sebentar ngambil terus kabur deh. Rezeki nomplok. Pak Hadi pasti nggak bakal curiga. Dia pikir tanamannya busuk atau gimana gitu. Ini pisang banyak banget, cukup buat saya jual juga nih, lumayan. Siapa itu di kebun saya? Astaga, Pak Hadi balik lagi. Duh, gimana ini? Kalau ketahuan bisa tamat nih riwayatku. Gak boleh ketahuan, gak boleh. Bener, ternyata ada yang maling pisang-pisang saya. Bu Fitri, Bu Ahmad, tahu nggak si Bu Salma itu nyolong pisang Pak Hadi lagi loh. Saya lihat sendiri kemarin. Aduh, gak bener itu. Udah tua kok kelakuannya masih aja kayak gitu. Masa gak bisa berubah sih? Serius Bu Ningsih, nyolong lagi. Aduh, kalau terus-terusan kayak gitu, bisa-bisa dia kena masalah besar. Iya Bu Fitri, satu tandan penuh lagi yang diambilnya. Bayangin pisang sebanyak itu. Saya heran kenapa dia nggak kapok juga. Astaga, satu tandan pisang. Gak main-main itu Bu. Dulu katanya cuma 1-2 biji, tapi ini udah satu tandan. Pak Hadi pasti bakal ngamuk besar kalau tahu. Udah berkali-kali Bu Salma ketahuan, tapi nggak ada tanda-tanda mau berhenti. Kalau terus-terusan kayak gitu, bukan cuma Pak Hadi yang marah, bisa-bisa dia kena azab loh. Iya Bu Fitri, saya juga kepikiran gitu. Orang lain mungkin bisa tutup mata, tapi Tuhan gak pernah tidur. Kalau dia terusan nyolong, siapa tahu ada azab yang menunggu. Nah itu dia Bu, orang gak mikir jauh ke sana, nyolong dari tetangga sendiri. Apa gak malu? Udah umur segitu bukan jadi contoh yang baik, malah ngasih contoh buruk buat anak-anak muda di komplek ini. Betul Bu, saya juga bingung kenapa dia berani-berani ngulangin lagi. Mungkin dia pikir gak ada yang bakal ngehukum dia. Tapi ya kalau terus begitu, azab pasti datang. Gak peduli
siapa dia. Iya, kadang kita merasa aman karena nggak langsung ketahuan, tapi lambat laun kebenaran selalu terbuka kan? Saya cuma berharap dia sadar sebelum semuanya terlambat. Amin Bu, semoga aja. Saya nggak mau dia sampai dapat musibah yang bikin kita semua nyesel. Udah saatnya dia berhenti dan sadar. Kalau enggak bisa panjang urusannya. Iya Bu, orang-orang mungkin bisa ngebiarin, tapi hukum alam nggak bisa dihindari. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Bener Bu, kita semua cuma bisa ngedoain supaya dia sadar sebelum terlambat. Bu, kamu kok sering banget bawa pulang pisang sebanyak ini? Dari mana kamu dapat? Ah, tenang aja Pak, pisang ini dari kebunnya Pak Hadi. Dia nggak bakal tahu kok. Lagi pula kebunnya luas, satu tandan gini mah nggak bakal kerasa hilang. Tapi Bu, itu di kebun orang. Apa nggak berbahaya kalau kamu terus-terusan ambil tanpa bilang dulu? Gimana kalau ketahuan? Pak, udah berkali-kali aku ambil dan dia gak pernah curiga. Lagi pula dia tuh jarang ke kebun. Aku udah lihat-lihat dulu kok, aman. Tapi Bu, kita nggak bisa begini terus. Kamu pikir aman sekarang, tapi siapa yang tahu nanti? Orang-orang bisa saja berpura-pura nggak tahu. Tapi kalau ketahuan beneran, kita yang repot. Alah Pak, jangan terlalu khawatir. Ini cuma pisang, gak ada yang rugi besar. Daripada busuk di pohon, mending diambil. Aku juga kadang-kadang bawa buat tetangga, bukan buat kita doang kok. Tapi Bu, tetap aja itu mencuri namanya. Nggak ada bedanya kecil atau besar, yang kamu ambil tetap salah. Kalau sampai ada yang tahu, kita bisa malu satu kampung. Malu, Pak Hadi tuh nggak akan peduli soal ini. Lagian siapa sih yang bakal ngaduin aku? Buat apa mereka ngurusin masalah kecil gini? Udah Pak, gak usah dibikin ribet. Bu, aku tahu kamu niatnya mungkin cuma buat bantuin diri kita sama tetangga. Tapi kalau caranya salah, hasilnya juga nggak akan beres. Kamu nggak bisa terus begini. Pak, pisang ini cuma sepele. Kenapa kamu malah bikin jadi masalah besar sih? Pak Hadi juga nggak pernah ngomong apa-apa. Jadi aku yakin aman-aman aja. Bu, aku cuma takut kalau nanti kamu kena masalah lebih besar. Hukum alam itu pasti ada, Bu. Kalau kita ngambil hak orang lain, cepat atau lambat, ada balasannya. Aku nggak mau nanti kamu nyesel. Ya udah Pak, aku bakal hati-hati. Tapi aku nggak akan berhenti ambil pisang itu. Asal gak ketahuan, gak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku cuma bisa berharap nggak ada yang buruk terjadi, Bu. Tapi kamu harus siap kalau nanti kenyataannya nggak sebaik yang kamu kira. Lagi-lagi hilang pisang-pisang ini. Siapa sih yang suka ngambil terus? Udah sering banget kejadian kayak gini. Ini kopinya Pak, kamu kenapa? Dari tadi kok murung aja. Kamu tahu nggak Bu, pisang-pisang kita di kebun hilang lagi. Udah berkali-kali kayak gini. Aku bener-bener nggak ngerti siapa yang suka ngambil tanpa izin. Lagi, aduh, siapa yang berani-beraninya? Kebun kita kan udah jelas ada pagarnya. Masa masih bisa hilang sih? Iya, nggak tahu siapa pelakunya. Awalnya aku ngira mungkin anak-anak kampung yang iseng. Tapi masa iya mereka ngambil satu tandan penuh? Ini udah kelewatan. Kamu udah tanya tetangga sekitar? Mungkin ada yang lihat siapa yang masuk kebun. Belum, tapi rasanya percuma Bu. Nggak ada yang mau ngaku dan nggak ada yang pernah lihat. Semua bilang kebun kita aman-aman aja, tapi pisangnya hilang terus. Ini udah tandan yang ketiga. Mungkin kamu harus jaga kebun lebih sering Pak. Atau pasang tanda peringatan biar orang gak sembarangan masuk. Iya, aku kepikiran buat pasang peringatan. Tapi sepertinya itu nggak cukup. Orang yang ngambil ini pasti tahu kalau aku jarang ke kebun. Makanya mereka berani. Aku nggak bisa terus kayak gini. Besok aku bakal pisang jebakan aja di kebun. Biar ketahuan siapa yang berani-beraninya ngambil tanpa izin. Jebakan? Kamu serius Pak? Jangan sampai jebakan malah nyakitin orang loh. Aku nggak mau nyakitin siapa-siapa Bu. Cuma mau bikin kapok aja yang ngambil. Ini udah keterlaluan. Setiap kali pisang udah mulai matang hilang. Apa aku harus nunggu sampai kebun ini kosong baru bertindak? Ya aku ngerti kamu kesel Pak. Tapi hati-hati aja. Kita nggak tahu siapa pelakunya. Bisa jadi orang yang kita kenal juga. Iya, kamu bener Bu. Tapi siapapun itu, aku nggak peduli. Aku cuma mau kebun kita aman lagi. Nggak bisa terus dibiarkan kayak gini. Ya udah, aku dukung keputusan kamu. Tapi tetap hati-hati ya Pak. Aku nggak mau ada masalah yang lebih besar lagi gara-gara ini. Iya Bu, aku bakal hati-hati. Tapi besok aku pastiin pelakunya nggak akan berani nginjak kebun kita lagi. Bu Sama, kok masih nyolong pisang lagi? Halah, pisang doang kok Bu Ningsih. Gak besar-besar amat kan? Pak Hadi juga gak bakal rugi. Pisangnya banyak, dia gak bakal tahu juga saya ambil ini. Bu Sama nggak boleh gitu. Sekecil apapun itu tetap nyolong namanya. Pisang-pisang itu kan bukan milik kita, milik orang lain.
Ya udahlah, siapa yang bakal peduli, Bu? Gak ada yang dirugiin kok. Pak Hadi juga nggak pernah tuh datang ke kebun tiap hari, jadi nggak bakal ketahuan juga. Biarpun gak ketahuan sekarang, Bu, tapi yang namanya nyolong itu salah. Bukan soal rugi atau enggak, tapi soal nurani. Apalagi Bu Sama udah sering banget gitu. Hati-hati loh, nanti kualat. Kualat? Jangan percaya sama hal-hal gitu, Bu Ningsih. Kualat itu cuma tahayul. Lagian saya udah lama ngambil pisang dari kebun Pak Hadi. Gak ada apa-apa tuh sampai sekarang. Jangan anggap remeh Bu Sama. Kita nggak tahu kapan balasan itu datang. Mungkin nggak sekarang, tapi pasti ada waktunya. Yang namanya perbuatan salah pasti ada akibatnya. Dulu saya pernah lihat orang yang serakah, ujung-ujungnya hidupnya nggak tenang. Bu Ningsih, nggak usah khawatir gitu. Hidup itu simpel. Kalau kita bisa ambil kesempatan, ya ambil aja. Saya nggak akan ngambil kalau memang pisangnya nggak butuh diambil. Ya terserah Bu Sama sih, tapi jangan bilang saya nggak pernah ngingetin ya. Biar pisang itu kelihatan sepele, tapi dampaknya bisa gede. Kalau Bu Sama nggak kapok-kapok, saya cuma takut nanti beneran dapat balasannya. Dunia ini adil kok, tinggal tunggu waktu. Udahlah Bu, gak usah bawa-bawa kualat segala. Hidup ini udah cukup ribet, gak perlu ditambahin mikirinnya, gak perlu. Pisang doang, gak bakal bikin celaka. Ya terserah kamu aja Bu Sama, saya cuma mau ngingetin. Mudah-mudahan nanti nggak nyesel. Wah, pisangnya bagus nih Bu Sama. Mau dijual berapa? 100 aja Pak, murah kok. Pisangnya matang semua nih. Oke, sepakat. Ini uangnya. Terima kasih Pak, semoga laris manis. Bu Sama, kok bisa ya kamu jual pisang terus di pasar? Setahu saya kamu nggak punya kebun pisang. Pisang dari mana ini? Oh, ini pisang dari kebun saudara saya Bu Koko. Saya bantu jualin aja di sini. Kebun saudara? Setahu saya kamu nggak punya saudara Bu Sama, apalagi yang punya kebun pisang. Mungkin Bu Koko nggak tahu aja. Saudara jauh sih, udah lama nggak ketemu. Ya udah saya pamit dulu ya. Banyak urusan hari ini. Tadi saya lihat Bu Sama di sini. Kok dia buru-buru gitu? Ada apa Bu Koko? Bu RW, saya curiga sama Bu Sama. Dia jual pisang terus di pasar. Padahal saya tahu dia nggak punya kebun pisang. Hah? Jadi pisang itu dari mana? Katanya dari kebun saudaranya. Tapi setahu saya dia nggak punya saudara yang punya kebun. Itu aneh Bu. Saya takut dia ngambil dari kebun orang tanpa izin. Kalau benar itu pisang curian, bisa jadi masalah besar Bu Koko. Gak bisa dibiarkan, kita harus cari tahu lebih lanjut. Iya Bu RW, saya juga nggak enak ngomong langsung sama dia tadi. Tapi kayaknya kita harus perhatiin lagi deh. Aduh, kenapa kakiku jadi berat gini? Kok rasanya aneh, gak bisa jalan. Apa-apaan ini? Kok jadi kayak gini? Lepasin aku. Aduh, tolong. Ini pasti karena aku suka ngambil pisang Pak Hadi. Ya Tuhan, gimana ini? Loh, Bu Sama, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu terjebak kayak gitu? Saya nggak bisa keluar Pak Hadi. Kaki saya dililit. Saya nggak tahu ini kenapa. Tolong saya Pak. Bu Sama, ini kebun saya. Kamu sering banget nyolong pisang di sini kan? Ini akibatnya kalau kamu terus-terusan berbuat curang. Saya salah Pak Hadi. Saya nggak akan ngulangi lagi. Tolong Pak, lepasin saya dari lilitan ini. Saya janji nggak bakal nyolong lagi. Ya sudah, saya akan cari bantuan dulu. Tapi kamu harus ingat, kalau kamu nekat lagi, bisa-bisa kena batunya yang lebih parah. Iya Pak Hadi, terima kasih banget. Bu Ningsih, beneran tuh si Bu Sama suka nyolong pisang di kebun Pak Hadi. Iya Bu Wati, benar. Udah beberapa kali ketahuan, tapi tetap aja dia ngulangin. Tapi kamu serius ini gak fitnah kan? Saya takut dosa nih kalau ngomong gini. Saya nggak mungkin fitnah Bu. Udah banyak yang tahu soal ini. Emang dasarnya aja Bu Sama nggak pernah kapok. Ibu-ibu, kalian lihat Pak RW nggak? Saya lagi nyari dia nih. Enggak Pak Hadi, ada apa emangnya? Di kebun saya tadi malam Bu Sama ketahuan lagi nyolong pisang. Sekarang dia terjebak dililit sama akar pohon pisang. Saya perlu bantuan untuk ngeluarin dia. Astaga, dililit pohon pisang. Serius Pak? Iya, saya nggak bohong. Makanya saya cari Pak RW buat minta tolong. Oh ya Bu Wati, saya titip pesan ya. Tolong kasih tahu suaminya Bu Sama, Pak Rahmat, biar dia bisa bantuin ngurusin istrinya. Iya Pak Hadi, saya bakal langsung kasih tahu Pak Rahmat. Mungkin udah waktunya Bu Sama kapok. Udah berapa kali nyolong, sekarang kena batunya. Saya nggak berharap yang jelek-jelek buat orang, tapi kalau udah keterlaluan, ini mungkin peringatan dari yang di atas. Baiklah, saya pergi dulu ya. Saya harus kasih tahu Pak Rahmat soal ini biar dia cepet ke kebun. Iya Bu Wati, kasih tahu biar cepat diberesin. Kasihan juga Bu Sama kelamaan di kebun dalam keadaan begitu. Semoga ini jadi pelajaran buat dia ya. Iya Pak, semoga.
Pak Rahmat, maaf saya buru-buru, tapi ini penting banget. Istri Bapak Bu Sama sekarang lagi terjebak di kebun Pak Hadi. Apa? Terjebak di kebun? Maksudnya gimana Bu Wati? Iya, dia terlilit sama pohon pisang. Saya nggak tahu gimana bisa terjadi. Tapi tadi Pak Hadi bilang waktu dia nyolong pisang, tiba-tiba pohon pisang itu melilit kakinya. Sekarang dia nggak bisa keluar. Astaga, nyolong pisang lagi. Udah saya bilang jangan main-main lagi sama kebun orang. Ini pasti balasan. Iya Pak, saya juga nggak tahu gimana caranya. Tapi Pak Hadi minta tolong Bapak segera ke sana. Dia butuh bantuan buat nyelamatin bersama. Aduh Bu Wati, kenapa sih istri saya nggak pernah dengerin ya? Ya ampun, saya langsung ke sana sekarang. Bu Ahmad, Bu Fitri cepat. Kalian harus ikut saya sekarang. Ada yang darurat di kebun Pak Hadi. Kenapa lagi sih Bu Wati? Baru juga duduk enak-enak di sini. Ada apa emangnya? Iya Bu Wati, kami baru aja duduk nih. Ada gosip apa lagi sekarang? Bisa kan cerita aja, nggak perlu jalan ke sana. Ini bukan gosip Bu, ini beneran. Bu Sama lagi terlilit pohon pisang di kebun Pak Hadi. Kakinya nggak bisa lepas. Kita harus ke sana sekarang buat bantu dia. Terlilit pohon pisang? Serius Bu Wati? Aduh, udahlah. Dia sih bawa masalah sendiri. Lagian kami lagi males gerak, mager, udah capek hari ini. Biar aja nanti kabarnya sampai kok di grup WhatsApp komplek. Pasti rame kok. Iya, saya setuju sama Bu Ahmad. Bu Sama udah sering banget bikin ulah. Dulu waktu dia mulai nyolong pisang, kita udah ingetin dia kan. Sekarang kalau kena masalah, ya itu urusannya dia sendiri. Tapi ini bahaya Bu, gak ada yang tahu gimana cara pohon pisang bisa lilit dia. Apa nggak takut kalau ini aja beneran buat dia? Ajab atau bukan, kita nggak bisa ngapa-ngapain Bu. Lagian saya lebih penasaran gimana nanti orang-orang bakal ngegosipin ini. Nanti pasti rame di grup. Iya Bu Wati, maaf ya, tapi kita nggak bakal pergi ke sana. Kalau ada yang penting, nanti kan pasti ada yang update di grup. Bu Sama, ini nggak bisa diterusin kayak gini. Pohon pisangnya nggak mau lepasin ibu. Kalau ibu nggak mau ngaku dan minta maaf, ini mungkin azab buat kelakuan ibu yang selama ini ngambil pisang orang tanpa izin. Iya Bu, udah waktunya kamu tobat. Aku udah nggak bisa bantuin lagi kalau ini soal dosa. Kamu harus minta maaf dulu, baru pohonnya mungkin mau lepasin. Maaf, maksudnya minta maaf ke siapa? Ya ke saya lah Bu Sama. Udah berapa kali ibu ambil pisang dari kebun saya tanpa izin. Saya tahu semua itu, tapi saya diam aja selama ini. Sekarang saya cuma mau dengar pengakuan jujur dari ibu. Jangan tunggu lebih lama lagi Bu. Iya saya salah. Saya udah ngambil pisang di kebun Pak Hadi tanpa izin. Saya kira gak ada yang tahu, tapi ternyata Tuhan kasih peringatan. Nah, kalau udah sadar salah, sekarang ibu harus minta maaf. Jangan biarin ini berlarut-larut. Cepat ibu minta ampun ke Allah dan minta maaf ke Pak Hadi. Ya Allah, ampuni saya atas dosa-dosa saya. Saya nggak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Maafkan saya Pak Hadi. Saya benar-benar nyesel. Saya nggak maksud jahat. Cuma saya butuh uang. Tapi ini gak jadi alasan buat saya ngambil hak orang lain. Saya minta maaf. Saya maafkan Bu Sama, tapi lain kali kalau butuh sesuatu bilang aja. Nggak perlu ngambil diam-diam. Saya pasti bantu. Jangan malu buat ngomong. Alhamdulillah Bu, ini mungkin peringatan buat kita semua. Kita nggak bisa nyembunyiin dosa selamanya. Semuanya pasti akan terungkap. Saya harap ibu benar-benar tobat setelah ini. Baiklah, sekarang kita coba lagi lepasin dia ya. Terima kasih Pak Hadi. Saya benar-benar gak akan ngulangi lagi. Ini udah jadi pelajaran buat saya. Iya Bu Sama, semoga ini jadi yang terakhir. Kalau ibu butuh sesuatu, jangan sungkan, tinggal datang aja. Semoga semua ini jadi pelajaran buat kita semua. Jangan sampai kejadian kayak gini terulang lagi. Saya janji Pak RW, saya gak akan berbuat yang aneh-aneh lagi. Makasih ya, udah ngasih saya kesempatan kedua.